para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Ikut merasakan kalau tadi ditanyakan ya perane Dewan apa, ora ketok, tidak kelihatan apa yang dilakukan di saat-saat pandemi. Ya. Ye. Sahabat-sahabat masyarakat Surakarta dan masyarakat Nusantara yang saya kasih, selamat bertemu kembali dengan obrolan ST Wiono. Kali ini saya mendapat tamu yang sangat istimewa, saya sangat berbahagia sekali. Jadi tamu saya kali ini adalah seorang politisi yang sejak muda sampai setengah umur beliau menghabiskan waktunya di dunia, di ranah politik. Beliau sekarang sebagai ketua fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta. Beliau punya anak buah 29, jadi 30 bersama beliau. Beliau Bapak Y.S. Sukasno. Selamat siang. Persilakan untuk dicopot boleh, oh, Pak iya. Kasno. Jadi begini, Mas Kasno, kami sebagai masyarakat dalam situasi kondisi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, masyarakat banyak yang terpuruk, baik seniman, baik UKM, baik tukang ojek, baik berbagai macam, semua bergerak. Jadi gugus tugas bergerak, semua bergerak, organisasi ormas-ormas mulai bergerak. Lah, saya justru kepengen tahu penjenengan sebagai wakil kami, wakil rakyat Surakarta, itu apa yang dilakukan kok rapatnya ketok itu loh Mas, rapatnya ketok yang masyarakat jano DPRD ki do ngopo gitu aja. Ketika pandemi do ngopo, apa do turu tengok-tengok napa belanja, apa ya melu nyambut gawe ngewangi supaya pandemi ndang surut, memberi sosialisasi pada masyarakat atau apa? Monggo Mas Kasno. Panjenengan. Matur nuwun wilujeng siang. Nggih. Dan selamat siang untuk para pemirsa tercinta. Nggih. Jadi memang ya kami tidak kelihatan. Artinya satu karena aturan yang tidak memperbolehkan untuk sering bertemu. Yang kedua memang legislatif atau wakil rakyat itu bekerjanya adalah menyetujui. Yeah. Eksekutif kalau di Kota Solo ya Mas Wali Kota dan Pak Wakil dan seluruh jajaran OPD atau dinas-dinasnya itu yang merencanakan. Sebelum direncanakan ada masukan-masukan dari masyarakat yang namanya mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, musrenbang di tingkat kelurahan sampai musrenbangkot di tingkat kota. Dari situ ada masukan gitu, digabungkan dengan visi misinya Mas Wali Kota, maka nanti akan lahir yang namanya RPJMD. Ya. Nah, nanti kalau sudah itu ada yang namanya anggaran. Nah, apa yang direncanakan oleh kepala daerah melalui anggarannya ini itu akan disampaikan ke Dewan. Dewan ini sebagai representasinya rakyat. Ya. Jadi kalau digambarkan gitu, rakyat mempunyai rencana disampaikan kepada kepala daerah dan dinasnya untuk merencanakan, ya, artinya program, anggaran dan sebagainya itu kan merencanakan. Rakyat juga punya wakil
yang di legislatif atau dewan tugasnya adalah menyetujui dan mengawasi. Gitu ya. Harus begitu direncanakan oleh kepala daerah dibawa ke dewan, maka kami akan membahas, melihat apakah rencananya kepala daerah ini sudah sesuai dengan keinginannya rakyat. Gitu. Kalau sudah sesuai ya kami sebagai wakil rakyat tinggal satu kata, setuju kan gitu. Jadi disetujui. Setelah disetujui, maka dilaksanakanlah oleh kepala daerah melalui dinas-dinasnya. Dinas-dinasnya karena peraturan maka harus ada yang namanya dengan kerjasama pihak ketiga, umpamanya itu infrastruktur, ya ada proses lelang dan sebagainya yang melibatkan kontraktor atau para pemilik CV. Nah, dikerjakan di sana. Artinya rencana itu dilaksanakan di sana. Kembali saya sebagai wakil rakyat yang diberi mandat, maka tugas kami setelah menyetujui maka mengawasi pelaksanaannya. Betul ya. Apakah DID-nya sesuai, anggarannya sesuai dan seterusnya. Menika pada saat-saat normal, mboten pandemi ketinggal atau kelihatan. Ya betul. Kelihatan, tapi begitu ini pandemi, maka kami harus melaksanakan peraturan, tetapi harus tetap bekerja, harus tetap menyetujui, harus tetap mengawasi. Membahas anggaran di saat pandemi bisa melalui daring. Daring. Nah, kalau pengawasan, ya pasti kami tidak bisa melalui daring, karena kami harus melihat ke lapangan. Gitu. Saya sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan, tapi saya juga diberi mandat oleh partai, ditugaskan oleh partai melalui ketua DPC partai Pak Evi Gadi Rudiatmo sebagai ketua Komisi 3. Komisi 3 itu bidang kula pembangunan dan infrastruktur. Dados kedah terus terjun ke lapangan walaupun memang dibingkai oleh peraturan. Terus mboten grudak-gruduk dan sebagainya. Nah, pada saat pandemi ini, Pak Wi, memang semua merasakan. Tidak terkecuali para seniman, budayawan, ya kita pasti semua tahu, nggak pernah pentas, tidak pernah pertunjukan karena ya dilarang oleh aturan, gitu. Sehingga latihan pun benerin tau, latihan juga tidak boleh, semuanya merasakan, ya. Termasuk kami yang di Dewan juga ikut merasakan. Kalau tadi ditanyakan ya perannya Dewan ini apa, ora ketok, tidak kelihatan apa yang dilakukan di saat-saat pandemi. Ya, memang kami tidak mungkin tidak terekspos, tidak banyak masyarakat tahu, tapi peran kami dalam pembahasan anggaran itu berbanding berapa derajat dibandingkan dulu. Kalau dulu itu kami membahas anggaran itu ada yang namanya contoh saja reses, ada perjalanan dinas, dan sebagainya. Nah, sekarang ini karena pandemi, fokus kepala daerah, fokusnya Mas Wali Kota Surakarta sekarang, Mas Gibran dan Pak Teguh, adalah dalam hal mengatasi pandemi. Kami sebagai wakil rakyat yang di legislatif, ya hanya satu kata lagi, menyetujui, sehingga semua proses anggaran terkonsentrasikan di penanganan pandemi, sehingga yang namanya reses berkurang. Karena reses itu mandat undang-undang tidak dihilangkan tetapi berkurang. Perjalanan dinas berkurang luar biasa. Semua untuk pandemi. Bahkan di tahun 2020 khusus fraksi kami semua 30 orang tidak mengambil reses. Semua kami konsentrasikan, kami bantukan untuk penanganan pandemi. Sekarang ini juga masih sama. APBD tahun 2021 memang konsentrasinya masih di tetap pandemi, dan ya kita melihat
akhir-akhir ini kelihatannya sudah menurun Pak Wingi. Sudah menurun, itu ditandai dari bed di rumah sakit sudah banyak yang kosong, tenda-tenda yang kemarin digelar di depan rumah sakit daerah sudah dibongkar, dan kantor PMI yang untuk donor plasma dan sebagainya juga sudah sepi, artinya sudah berkurang. Rumah isolasi terpusat di Solo ini ada beberapa titik, setiap kecamatan ada, itu sekarang sudah tutup semua. Iya, terima kasih Mas. Tapi begini, jadi masyarakat itu sebetulnya kalau sekelas saya barangkali sudah sangat paham apa yang dikerjakan oleh anggota dewan. Itu memang perencanaan, lalu menyetujui, lalu mengawasi. Tapi kita memang harus hati-hati di dalam mengatasi pandemi ini. Sebab kalau tidak hati-hati ini akan muncul varian baru. Varian baru ini sangat berbahaya. Namanya varian kaliren, Mas. Wah, keluwen. Iki nek ngantek iki do keluwen. Itu kan bagaimana saya pikir Dewan juga sudah melihat. Banyak sambate pro kawula alit ini do sambat ora iso mangan, golek pangan angel dan lain sebagainya. Itu bagaimana gerakan para wakil kita yang ada di Dewan itu gimana melihat masyarakat do ora iso mangan, do keluwen, seniman sing biasane nabuhi dalang ape ya misalnya, dan banyak semua Mas. Nah, menika pripun? Varian kaliren ini ada muncul loh Mas ini. Wah, ini varian terbaru ini. Kami Dewan juga secara moral harus mempunyai empati. Secara pribadi mungkin gerakan-gerakan di basis konstituennya. Nah, itu sebetulnya itu ada ya. Saya kira tidak banyak yang harus dimunculkan, tapi ada. Tapi yang paling penting adalah di tugas kami, karena di tugas kami itu kalau ini kan secara pribadi ya, sebesar apapun anggota Dewan tidak akan bisa menjangkau seluruh masyarakat atau konstituennya. Ya, pasti. Karena anggota Dewan itu didukung oleh ribuan, paling tidak ya 3.000 lebih. Gitu. Tapi ada empati kita secara pribadi. Tapi yang penting adalah keputusan kami, kebijakan pemerintah kota terkait dengan anggaran itu yang bisa kami alokasikan untuk kepentingan masyarakat, walaupun masyarakat sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi, tapi APBD tetap ada di sana. Contohnya tahun 2021 ini ada 110 miliar, ini cukup besar Pak. Besar, ya. 110 miliar itu untuk bantuan sosial dan untuk mengatasi pandemi. Contohnya ya untuk kepentingan Satgas tingkat kota, untuk membiayai isolasi terpusat ini tadi, untuk kalau ada warga yang meninggal, opnam dan sebagainya, itu semua ada di APBD. Oh gitu. Lah, untuk bantuan langsungnya yang melalui dinas. Kalau seniman kan di Solo ada dinas budaya. Nah, di sana itu oleh dinas budaya punya data berapa seniman yang perlu dibantu setiap bulannya. Ya mestinya kondisi APBD tidak bisa mencukupi, tapi paling tidak ada nilai bantuan Agustus, September, Oktober sampai berarti sampai Desember 4 bulan ya, 4 bulan ya. September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Selain Agustus ini juga sudah mungkin ada 4 bulan itu yang setiap bulan ada bantuan dari APBD untuk dinas budaya, dan dinas budaya itu nanti akan disampaikan kepada para seniman. Ada datanya, jumlahnya saya lupa kalau jumlahnya. Tapi ada untuk bantuan ke dinas perindak. Berarti nanti sampainya ke pedagang-pedagang pasar UMKM, yang
terimbas oleh PPKM Ya, kemarin. iya. Juga ada yang umpamanya di sub berarti ke sedulur-sedulur parkir dan sebagainya. Oh ya. Itu Pak Wi. Jadi ada 110 miliar yang itu dialokasikan untuk menangani pandemi. Jadi selain vaksin, selain apa untuk satgas dan lain sebagainya, untuk pemberdayaan ekonomi tetap juga terpikirkan gitu. Yeah. Itu yang bahkan sebetulnya ada kalau UMKM ada yang dari kementerian juga. Ya, jadi ada yang dari kementerian, ada kan yang ini Pak Wi, pengajuan secara online ada 1,2 atau berapa? Ya, itu yang dari kementerian. Saya tahu itu ada 1,2 setiap bulan untuk per UMKM, per UMKM. Itu rutin apa 2 kali saya nggak tahu ya. Kelihatannya betul rutin. Rutin ya, hanya 2 kali. Untuk support. Untuk support itu. Tapi nah, kalau untuk APBD sendiri nggak menyentuh itu ya Mas ya? APBD karena memang tidak boleh double. Oh gitu. Jadi kalau dapat bantuan dari pemerintah pusat sudah tidak oleh provinsi maupun oleh daerah. Ada sebetulnya double toh. Kalau bukan double mungkin bisa bantuannya berupa lain, tidak pada subsidi permodalan, tapi bisa pada pelatihan dan pemasaran. Mas, jadi saya sudah memahami dan saya pikir masyarakat juga sudah paham. Ternyata Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kami yang ada di Dewan itu juga ternyata juga bekerja secara serius untuk menangani pandemi, baik surutnya pandemi maupun stabilitas ekonomi, agar supaya orang yang varian kaliren gitu kaliren satu lagi Mas, ini barangkali bisa entah komisi penjaringan atau saya ngerti soal pendidikan Mas. Pendidikan itu ini sudah hampir 2 tahun loh Mas. Hampir 2 tahun anak-anak tidak sekolah Mas. Ini secara psikologis itu anak-anak bisa lalu kepenaan yang omah, utang ini awan rawopo, sekolah karo turu karo tidak apa-apa meskipun nang seragam dan lain sebagainya. Itu nanti takut saya kalau secara psikologis mereka wes jadi rasa-rasa semangat sekolah. Nah itu piye Mas? Menurut panjenengan Mas sebagai wakil kami. Peran Dewan itu kan menyerap aspirasi. Sebagian masyarakat itu memang menyampaikan ke kami untuk tatap muka. Gitu. Artinya anak-anak masuk sekolah. Gitu. Karena ibu-ibunya khususnya itu juga tidak hanya anaknya yang berdampak, ibunya tambah budrek ternyata ya jadi guru sekarang ibu-ibu itu jadi tahu jadi pendidik memang juga berat. Jadi tidak hanya anak tapi ibu-ibu atau orang tuanya ya sudah pusing. Lah kami dari serapan yang disampaikan ke Dewan itu kami sampaikan kepada kepala daerah, kepada Mas Wali Kota, kepada Pak Wakil Wali Kota, tapi mestinya Mas Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota akan memutuskan itu juga melalui kajian yang mendalam dan cermat, karena memang situasi virus niku mboten ketinggalan, tidak kelihatan, sehingga hanya kelihatan iki wis ora ana sing opnam dan sebagainya, sehingga harapannya pasti Mas Wali Kota, Mas Gibran sudah mengkaji itu dan beliau juga sangat bijak, artinya memang harus segera tatap muka, tetapi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya anak harus tetap diselamatkan, kuncinya kan itu. Saya setuju. Gitu, tapi tetap harus segera dimulai sekolah tatap muka. Terus beberapa hari ini pasti pemerintah kota dengan timnya, dengan para pendidik, dengan dinas Dispora akan melakukan kajian terus nih Pak. Dinas pendidikan memang harus sangat kreatif bagaimana supaya anak didik itu SD SMP itu ya yang dikelola dikelola. Beberapa menikah sudah ada yang dicoba beberapa SMP hanya beberapa saja dan datang beberapa menit belum berani untuk
sampai pada hitungan jam atau Nah itu loh Mas. Jadi ternyata banyak hal yang memang harus kita pikirkan bersama-sama Mas. Itu kita baru berpikir soal hal-hal yang bersifat sangat mendasar dan sangat primer ya. Primer ya mangan, ya ekonomi, ya pendidikan, itu kan primer. Artinya itu kebutuhan penting. Dan yang terpenting lagi adalah kesehatan. Itu ya, kalau ini yang utama pasti kesehatan. Ekonomi, pendidikan, tentu kan itu. Kalau Dewan secara pribadi-pribadi Mas, secara pribadi-pribadi. Tadi sebenarnya sebagai wakil yang namanya Yes Sukasno secara pribadi atau Yes Sukasno bersama fraksi PDIP itu pernah nggak melakukan sesuatu bersama-sama untuk bergerak membantu kayak gitu? Karena kami fraksi itu kepanjangan partai. Dan PDI Perjuangan juga sudah diinstruksikan oleh Ketua Umum Bu Mega, gitu, DPD Provinsi, DPC, oleh Pak Ketua DPC Pak Rudi, bahwa semua harus tanggap terhadap persoalan masyarakat. Ada beberapa gerakan dari fraksi yang bersama DPC kathah Pak. Terus ada penyemprotan yang itu setiap saat. Setiap saat ini teman-teman saling bergantian di masing-masing PAC untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Terus juga ada mohon maaf pembagian sembako, walaupun memang ya tidak semua masyarakat, pastinya dilihat yang betul-betul sangat membutuhkan. Ada gerakan donor darah karena PMI butuh. Ternyata karena situasi pandemi yang biasanya donor rutin jadi berkurang. Maka PMI sangat butuh donor darah, maka ditangkap oleh DPC, oleh Pak Rudi, diinstruksikan ke seluruh kader partai termasuk anggota fraksi harus mengajak konstituen atau tetangga atau familinya untuk ikut donor darah. Dan ternyata baru saja kita lakukan donor darah diikuti oleh sekitar 1.600-an, 1.600 ya. Dilaksanakan 2 hari dengan protokoler ketat, diatur jamnya sedemikian rupa, itu kita hampir dapat pendonor yang bisa diambil memenuhi syarat 1.000 pendonor. Wah, 1.000 kantong luar biasa. Juga ada donor plasma karena plasma itu penting itu. Karena katanya para ahli virus itu obatnya belum ditemukan, tapi ada salah satu cara yang bisa bekerja dengan baik kalau penderita atau yang sakit itu menerima transfusi plasma. Betul. Maka DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta instruksikan kepada fraksi untuk melakukan donor plasma. Dan ternyata Pak Wi, memang masih banyak yang belum memahami, perlu edukasi. Donor plasma itu tidak sakit, ya, tidak sakit, tidak mempengaruhi apapun, malah kita jadi tahu tentang kondisi kesehatan kita. Kalau kita tidak sehat, maka tidak mungkin akan diambil plasmanya. Kita sudah mengadakan 3 kali. Yang pertama itu bisa diambil 24 pendonor plasma, yang kedua bisa diambil sekitar 46. Terus ini masih berlangsung hari ini dan sampai besok di PMI setiap hari diambil ada sekitar 86 pendonor plasma. Berarti sudah cukup lumayan. Artinya plasma itu siap gitu ya? Sudah siap. Dulu kan selalu kesulitan plasma itu. Karena itu obat yang paling cepat bisa menyembuhkan. Istilahnya itu. Sekarang di PMI Kota Surakarta ada stok donor plasma. Itu luar dan biasa. PMI bisa dimintai bantuan ngirim ke Madiun, ngirim ke Jogja, ngirim jadi kemana-mana gitu? Tidak hanya untuk orang Solo ya? Tidak hanya untuk orang Solo.